Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam rumah Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pagi hari ini rindu untuk menyembah Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita mau berikan persembahan waktu kita 2 jam ini bersama dengan Tuhan. Dan kita mau senangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Mari persembahkan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mau datang sembah Tuhan. Kami di tempat ini siap memuji Engkau Tuhan. Umat-Mu di tempat ini dengan penuh rindu datang kepada Engkau. Kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Syukur, syukur Tuhan. Pagi hari ini kami membawa pujian dan syukur kami yang terbaik yang bisa kami berikan. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami ada saat ini, semua karena kemurahan dan anugerah-Mu yang besar. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari bersama katakan, ku hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku hidupku berharga.
kepada Tuhan. Persembahkan pujian penyembahan-Mu yang terbaik. Berharga di mata
seperti yang ada padamu Tuhan. Dan Engkau berjanji Kau ada di tengah-tengah kami. Kami memuji dengan sorak-sorai karena kami mengasihi Engkau. Kau yang memberkati ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya, kami mau dedikasikan ibadah ini di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Umat yang percaya mari bersama katakan. Sekali lagi katakan. Amin. Haleluya. Boleh kasih tos kanan kiri depan belakang dengan senyuman yang antusias, yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan pagi hari ini siap memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Siap memuji Tuhan, katakan haleluya. 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 Meskipun musuh ada di depan kita, rintangan menghalangi, tetapi siapa Yesus? Tuhanku. Haleluya. Dia yang memberi keselamatan. Amin Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau
katakan Yesus sumber keselamatanmu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tidak ada nama di atas segala nama selain Tuhan Yesus Kristus, memberi kemenangan, memberi keselamatan, menjamin hidup kita. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Yesus sekali, Yesus tetap Yesus. Dan kita tidak akan meninggalkan iman kita. Amin. Haleluya, Yesus. Kami Tuhan, takkan hilang. Amin. Benar Tuhan, kami bersyukur. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami bersyukur Engkau ada Tuhan. Kau yang selalu menolong, menuntun kami. Dan kami katakan sekali Yesus tetap Yesus di dalam hidup kami. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Tuhan kami bersyukur. Kalau saat ini kami ada semua karena kasih-Mu. Karena semua anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau tetap percaya dan berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang saat ini kami alami Tuhan. Dalam suka, dalam duka, dalam kelemahan, dalam kekuatan, dalam kekurangan, dalam kelimpahan. Kami mau tetap percaya akan Engkau. Sebab Engkaulah Allah sumber segalanya. Pagi hari ini Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan pada setiap kami Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu. Kami perlu Tuhan akan firman-Mu. Firman-Mu inilah yang menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati kami Tuhan seluas-luasnya untuk kebenaran firman. Engkau nyatakan Tuhan setiap firman ini dalam setiap pribadi lepas pribadi. Urapi setiap kami. Terlebih lagi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam segala keterbatasan-keterbatasan, hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya. Di dalam kuasa-Mu Tuhan. Di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada di tempat ini. Untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Memuji Tuhan. Bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang Tuhan berikan kepada setiap kita semua. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yaitu di dalam kitab Injil Yohanes. Mari kita akan baca. Saya akan membacakan. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Alkitab Bapak Ibu Saudara. Yang penting dipastikan bahwa Bapak Ibu Saudara membuka kebenaran firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Judul perikop yaitu Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini sudah sering kita dengar ya. Ketika kita ada di dalam, biasanya di dalam perkabungan, di dalam ibadah penghiburan. Nah, di situ memang Yesus berkata untuk menegaskan bahwa Dia adalah
jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah hidup. Dan judul tema pada pagi hari ini yaitu keselamatan kekal. Keselamatan kekal. Kemarin sudah disinggung ya, sudah disinggung sedikit tentang yang sudah disampaikan Bapak Gembala kemarin. Tentang apa? Satu poin yang pertama. Lupa Pak. Yaitu kepastian keselamatan. Itu poin yang pertama Bapak sudah kemarin. Makanya catat ya. Kalau hanya pakai HP itu jarang kita. Apalagi yang sudah usia ya, gampang lupa ini. Kadang sudah baru saja kita perkatakan kita lupa. Yuk kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu tema kita yaitu keselamatan kekal. Keselamatan ini adalah hal yang utama. Dan terutama di dalam keyakinan kita. Di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kenapa yang utama? Jelas. Kalau kita tidak memiliki keselamatan itu, percuma. Kita tidak memiliki keselamatan itu percuma. Bapak Ibu Saudara itu ada di tempat ini setiap minggu, setiap hari mungkin. Atau Bapak Ibu Saudara yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita tidak menerima keselamatan, kita tidak memiliki kepastian keselamatan itu sia-sia. Pengiringan kita kepada Tuhan Yesus itu sia-sia. Pengharapan kita kepada Tuhan Yesus itu sia-sia. Sehingga keselamatan ini menjadi salah satu doktrin di dalam kekristenan. Salah satu ajaran. Bahwa keselamatan kekal ini. Benar enggak? Kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, apa tujuannya? Yaitu nanti memiliki keselamatan. Karena kehidupan ini tidak hanya saat ini saja. Tetapi ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan yang lebih langgeng, kekal. Kalau di dunia ini hanya berapa? Kemarin dikatakan hanya 70 tahun umur kita. Kita ada di dunia ini dikatakan 70 tahun. Kalau sampai 80 tahun. Kebanggaannya hanya penderitaan, hanya kesusahan. Kok sampai 80 tahun? Sampai 60 tahun aja sudah susah. Kok sampai 60 tahun? 50 lebih sedikit sudah mengalami kesusahan, kesulitan. Contohnya saya tadi melihat Bapak Gembala keluar dari pintu samping, kakinya berjalannya sudah begini. Padahal berapa usianya Pak Gembala? 5? Baru 52. Sudah banyak penderitaan yang ditanggung. Kakinya sakit, boyoknya sakit. Baru 52. Jadi bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini sudah 70 tahun masih berjalan, jalannya masih kuat. Bersyukur. Jadi keselamatan ini menjadi hal yang utama di dalam kekristenan. Walaupun banyak hal dari kepercayaan yang lain. Dari agama-agama yang lain. Memberitahukan keselamatan ini. Tapi keselamatan yang ditawarkan, yang dijanjikan. Itu dilakukan
dilakukan sendiri. Kalau kamu mau selamat, ya, berbuatlah baik dalam hidupmu. Jangan berhenti berbuat baik. Sehingga nanti, ya, kalau engkau dipanggil Tuhan, di sana dihitung perbuatan baikmu lebih sedikit atau lebih banyak daripada perbuatan jahatmu. Kira-kira ini lebih banyak mana, Bapak Ibu Saudara? Lebih banyak perbuatan baiknya atau perbuatan jahatnya? Tidak usah perlu dijawab, itu Bapak Ibu Saudara sendiri yang mengerti. Apakah saya tiap hari berbuat dosa? Ataukah saya tiap hari berbuat kebaikan? Dan itulah yang ditawarkan. Dari keyakinan, kepercayaan yang lain. Kita harus berusaha dengan diri kita sendiri. Dengan kemampuan kita sendiri. Sehingga banyak orang juga melakukan, supaya hidup suci, kudus. Dia rela puasa dan mengasingkan diri di gua-gua. Mungkin kalau dulu itu banyak orang yang bertapa di tempat-tempat yang sunyi untuk menyucikan dirinya. Sehingga dia pikir bahwa dengan hal seperti itu tidak melakukan dosa, suci, tidak melakukan perkara-perkara yang jahat di dunia ini, mereka selamat. Itulah yang ditawarkan, itulah yang diberitakan, keselamatan. Kalau keselamatan itu dari kita, tentu saja tidak mungkin kepastian itu. Kita akan ragu-ragu, orang akan ragu-ragu. Benar enggak ini aku selamat? Aku sudah berbuat baik ini, selamat enggak? Akan ada keraguan-keraguan. Padahal seperti saya katakan tadi bahwa keselamatan itu adalah hal yang utama. Kehidupan yang kekal itulah yang menjadi tujuan kita. Sehingga Tuhan Yesus menegaskan. Kalau dalam firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus juga menjawab murid-murid. Dia berkata di depan murid-muridnya. Menjawab keraguan, kegelisahan para murid. Karena kalau kita baca ayat yang pasal sebelumnya, yang ke-13, itu banyak pertanyaan. Pertanyaan dari Petrus, pertanyaan dari Thomas. Ayat yang pasal yang ke-13 di dalam ayat yang ke-36, di sana dikatakan, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Nah ini yang membuat Petrus merasa gelisah. Kemana sih Tuhan Yesus akan pergi? Ini peristiwanya ketika Tuhan Yesus mau disalibkan. Dia mencuci kaki murid-muridnya, dicuci satu persatu. Pasca perpisahan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjawab, kemana ya pergi? Aku pergi ke tempat, ke rumah Bapakku. Jadi pentingnya keselamatan dan keselamatan yang dijanjikan. Keselamatan yang diberikan kepada setiap kita. Ada keselamatan yang pasti, yang berbeda dengan keyakinan, kepercayaan yang lain. Karena keselamatan di dalam Yesus Kristus itu yang mengerjakan,
Yang mengerjakan itu Yesus sendiri, bukan kita. Keselamatan itu adalah karunia Allah. Keselamatan itu adalah anugerah Allah, bukan hasil usahamu. Firman Tuhan dikatakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan 9. Bahwa keselamatan itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Maka jangan ada yang memegahkan diri. Itu semua karena Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan. Kita terima. Jadi anugerah kalau kita diberikan keselamatan. Dan Tuhan memproses. Tuhan melakukan itu. Yang pertama, yaitu saudara dan saya ini ada dipilih. Dipilih oleh Tuhan. Efesus yang pertama ayat yang keempat. Bahwa kita ini dipilih. Di sana dikatakan sebab di dalam Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita dipilih. Bahkan dipilih sebelum dunia dijadikan. Itulah hal yang berbeda dari ajaran-ajaran yang lain. Dari kepercayaan-kepercayaan yang lain. Bahwa kita dipilih. Yang memilih itu Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yang memilih itu Tuhan. Bukan kita yang memilih. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi aku lah yang memilih kamu. Nah, pilihan Tuhan. Tuhan memilih. Bukan saudara. Jadi sungguh kita ini menerima karunia Tuhan. Sungguh-sungguh kita menerima karunia Tuhan. Untuk keselamatan. Yang kedua, apa yang Tuhan kerjakan, jalankan, yaitu dibenarkan. Posisi kita dibenarkan. Roma 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita ini dibenarkan. Kita rasa dosa, sang manusia jatuh dalam dosa. Kita disucikan, dosa kita ini disucikan. Oleh darah Kristus. Kita dibenarkan. Kita menjadi orang-orang yang benar. Setelah itu apa yang dilakukan Tuhan? Yaitu kita dikuduskan. Dimampukan untuk membangun kekudusan. Kita disucikan, dikuduskan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, dikuduskan. Saat ini kita disucikan. Kita diberikan kemampuan. Kalau dulu kita ada di dalam dosa, selalu cenderung kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena melakukan perbuatan dosa ini apa? Lebih enak, lebih gampang dari kita melakukan kebenaran. Dan kita disucikan. Dan akhirnya kita akan mendapatkan kemuliaan. Roma 8 ayat yang ke-30. Roma 8 ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kita dimuliakannya.
dikuduskan, dibenarkan, dan dimuliakannya. Itulah proses kita mendapatkan keselamatan. Jadi keselamatan itu yang mengerjakan, yang memberikan itu adalah Yesus Kristus. Kita tinggal mengerjakan. Rasul Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Kita sudah diberikan keselamatan. Makanya kita harus mengerjakan. Kita harus melakukan kebenaran. Kita harus melakukan kebaikan. Kita harus berbuat kudus hidup kita. Kekudusan di dalam hidup ini harus kita jaga benar-benar. Itu kita mengerjakan. Tidak terus selamat, diberikan keselamatan, sudah. Selamat, aku mau melakukan apa-apa. Menurut keinginanku. Karena aku sudah diselamatkan. Tidak, karena keselamatan itu harus kita kerjakan. Kita harus mengerjakan, bagian kita mengerjakannya. Karena arti dalam keselamatan itu sendiri yaitu dibebaskan, dilepaskan dari hukuman, dari kutuk, dari akibat-akibat dosa. Akibat dosa apa? Maut, penderitaan, mautnya. Jadi di sini bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus berbeda dengan hal-hal yang ditawarkan dunia. Keselamatan di dalam Yesus Kristus itu adalah pasti. Pasti kita diberi, kita selamat. Jadi kalau ditanya, nah ini juga sering ada satu pertanyaan. Kamu nek meninggal masuk surga atau masuk neraka? Kamu kalau dipanggil Tuhan selamat atau tidak selamat? Kira-kira Bapak Ibu Saudara, jawaban Bapak Ibu Saudara apa? Selamat enggak ketika kamu dipanggil Tuhan nanti? Selamat. Selamat. Selamat enggak? Selamat masih. Menunjukkan keraguan. Jangan menunjukkan selamat. Kita harus berani menunjukkan ketika ada pertanyaan seperti itu. Kamu selamat enggak? Kamu masuk surga enggak? Masuk surga. Kenapa? Karena Tuhan sendiri berkata. Tuhan yang sendiri yang mengatakan. Jadi ada satu keyakinan. Karena kalau kita bimbang ya, kita gampang terombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Itu gampang sekali kita terombang-ambingkan. Ibaratnya dikatakan kapal kalau di tengah laut itu kan gampang diombang-ambingkan oleh ombak. Karena tidak mempunyai dasar, kekuatan. Begitu juga kalau kita tidak mempunyai dasar kekuatan. Ditanya tentang keselamatan, masuk surga atau enggak, kita ragu, kita bingung. Mari, kita harus yakin, kita harus percaya diri. Apa yang sudah kita percayai di dalam Yesus Kristus. Seperti pujian tadi, sekali Yesus tetap Yesus. Karena ada dalam kepastian. Jadi apa keselamatan yang Tuhan berikan adalah pasti. Karena ada dasarnya. Yang pertama keselamatan di dalam Kristus itu pasti. Karena jelas ada tujuan. Tujuan akhirnya itu jelas. Yaitu di mana? Di rumah Bapa. Yang pertama itu di rumah Bapa. Di mana rumah Bapa? Di surga. Yakin rumah Bapa itu di surga. Jadi pasti. Ada kepastian. Dan di situ dinyatakan, digambarkan bahwa rumah Bapa. Rumah itu menggambarkan di rumah itu. Saya percaya ya. Orang yang berkeluarga
ada di rumah, itu pasti ada persekutuan di situ antara bapak, anak. Kalau sudah punya anak, ya, anak, bahkan mungkin ada saudara. Dan rumah ini menjadi satu kebutuhan pokok. Kita memiliki rumah, karena di situ ada persekutuan. Itu juga gambaran. Gambaran di situ gambaran rumah Bapa. Dalam ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga di sana katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, kepada Bapa yang di surga, dan percaya kepadaku. Ku di situ adalah Yesus. Yesus yang mengatakan percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Nanti jangan berpikir, oh berarti ada 2 Allah, ada 3 Allah nantinya. Nah itu nanti untuk minggu depan. Nanti akan dilanjutkan, itu juga salah satu doktrin, ya, Tritunggal. Karena itu sering juga ada satu pertanyaan, oh Allahnya orang Kristen itu 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu juga sering yang dapat menggoyahkan keyakinan Bapak Ibu Saudara dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Benar ya? Allahmu 3. Ya kalau kamu tidak ngerti ya anggapanmu seperti itu. Ya. Tapi besok, minggu depan akan disampaikan oleh Bapak Gembala tentang Allah Tritunggal. Jadi Bapak Ibu juga ngerti pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab. Ngerti keselamatan ini juga Bapak Ibu Saudara bisa menjawab. Jadi ada satu kepastian. Ada tujuan akhir. Bahwa Yesus pergi ke rumah Bapa. Ayat yang kedua di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus pergi ke surga. Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi jelas kan, ya, tempat kita di mana ya, keselamatan itu ya, jelas. Kita ada di rumah Bapa, kita ada di surga. Ayat yang ketiga di sana kan, apabila aku telah pergi ke situ ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatmu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana Yesus berada, di mana Bapa berada, di situ Bapak Ibu Saudara juga berada. Jadi disitulah persekutuan, ada persekutuan, maka dinamakan rumah Bapa. Ada persekutuan, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, persekutuan dengan Allah, persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman, orang-orang kudus. Jadi orang-orang yang dipanggil, saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan, yang meninggal duluan, nanti dikumpulkan. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, kita akan ketemu saudara-saudara kita akan ketemu orang tua kita yang kita kasihi. Jadi ada satu kepastian keselamatan. Ada tujuan akhirnya yaitu di surga bersama-sama Bapa. Dan di sana kita mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Nah, tentang surga nanti mungkin ada materi tersendiri juga. Apa sih di surga itu apa? Apa yang dilakukan orang-orang di sana? Karena itu juga berbeda-beda pemahaman.
Jadi yang pertama bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu pasti karena memiliki tujuan. Jelas tujuannya, yaitu di surga. Yang kedua adalah jelas jalannya. Jelas jalannya. Ayat yang ke-5 dan ke-6 di sana dikatakan. Dan kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas di sini katakan, Yesuslah jalan. Dia berkata, akulah jalan. Akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi jelas jalannya. Kita tahu, kita pergi ke rumah Bapak, jelas jalannya. Jadi ada kepastian, tidak lagi berkata semoga, moga. Karena kita tahu, jelas jalannya. Dan jalan ini adalah aksesnya. Adalah akses untuk kita menuju kepada keselamatan itu. Yaitu aksesnya. Harus ada jalannya. Dan kita tahu jalannya itu. Ibaratnya ini saya mau pergi ke misalnya ke Bali. Tentu saja ya, saya harus tahu orang yang bisa membawa saya ke Bali. Karena ada 2 orang, yang satu tahu jalan ke Bali dan sudah tahu keadaan Bali. Yang kedua, orang yang belum tahu ke Bali, di mana Bali. Tentu saja saya percaya kepada orang yang sudah tahu Bali. Tahu jalannya ke Bali. Kalau tidak tahu ya muter-muter. Atau mungkin lewat mana sih Bali itu? Kalau yang sudah tahu lewat Jawa Timur, Banyuwangi, nyebrang. Ya. Tetapi kalau yang tidak tahu mungkin malah kesasar ke Jawa Barat. Ini kan jauh sekali. Yang sudah tahu Bali, keadaan Bali. Itu kan kita lebih nyampe, kita pasti nyampe. Begitu juga dengan Yesus. Yesus inilah berkata, akulah jalan. Jalan ke surga. Keselamatan itu adalah di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus. Kalau kita tahu. Dan Yesus itu adalah yang sudah tahu surga. Karena Yesus turun dari surga. Dia tahu surga. Saya akan lebih mempercayai orang yang sudah tahu. Tidak ada manusia yang sudah tahu surga. Ada? Mungkin ada dalam mimpi. Ya. Ada kan yang bermimpi dibawa ke surga. Ya nak mimpinya benar. Kalau enggak. Tetapi Yesus inilah pasti. Dia berasal dari surga. Dia tahu. Jadi kita lebih percaya dari kepastian, keselamatan. Itu pasti di dalam Yesus Kristus. Keselamatan. Jalan itu adalah menunjukkan kita untuk bisa sampai dengan tujuan. Saya terima. Percaya kepada Yesus. Terima Yesus sebagai juru selamat. Maka kita akan mendapatkan keselamatan kekal itu. Jadi jelas ya bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan. Dan itu dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Yang mengatakan itu Tuhan sendiri. Ya kalau ada banyak anggapan
Pak, banyak kan jalan untuk menuju Roma katanya. Akhirnya nanti kan ya sampai ya, di situ. Kalau itu dunia beranggapan seperti itu. Tetapi kalau Kristen tidak, jalan ini hanya satu. Yang menuju ke sana itu hanya satu. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara juga jangan jangan goyah ketika Bapak Ibu Saudara mendapatkan pengetahuan-pengetahuan seperti itu, banyak jalan menuju Roma. Agama itu sama saja. Tidak, kalau berbicara tentang keselamatan itu tidak sama. Hal-hal yang lain, keyakinan yang itu tidak memberikan kepastian. Karena yang memberikan juga manusia. Tetapi ini Allah sendiri. Allah sendiri yang mengasihi Bapak Ibu Saudara. Kalau semua sama nanti tujuannya sama. Tuhan tidak mengutus, Bapa tidak mengutus Yesus Kristus ke dunia. Toh akhirnya kan sama. Nanti sampai ke sana. Tidak. Kalau itu Tuhan Bapa tidak perlu mengutus. Tetapi karena hanya Yesus. Hanya yang sudah tahu surga. Hanya yang dari surga. Yang dapat memberikan keselamatan. Yang ketiga, yaitu yang terakhir. Bahwa keselamatan di dalam Kristus itu pasti. Karena yang ketiga jelas jaminannya. Jaminannya jelas. Di dalam ayat yang ke-15, Yohanes 14 tadi ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jelas di sini. Ada jaminan, yaitu kita diberikan Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Roh Allah sendiri diberikan kepada setiap kita. Itulah yang memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus itu yang menuntun. Roh Kudus itu yang mengingatkan. Karena kegagalan ya. Di dalam perkataan seorang penulis buku, keselamatan itu ada 3 hal. Keselamatan yang dulu, keselamatan yang sekarang, keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang dulu itu keselamatan ketika Yesus mati, bangkit. Itu keselamatan yang pertama. Ada kemenangan dari kematian. Dan sekarang, keselamatan sekarang. Ya. Kita perlu keselamatan sekarang saat masih hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya berbicara dulu dan yang akan datang. Tetapi berbicara tentang sekarang. Sekarang kita juga membutuhkan keselamatan. Keselamatan di dalam segala hal. Dan Tuhan tahu bahwa kita memiliki banyak kelemahan-kelemahan. Makanya Tuhan memberikan jaminan. Kita diberikan jaminan. Yaitu Roh Kudus. Sebelum Yesus terangkat ke surga. Dan memberikan jaminan, aku akan memberikan penolong yang lain.
saat ini kita diberikan. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri untuk kita tetap mempercayai Allah, tetapi Dia memberikan jaminan untuk kita terus menerima kekuatan, yaitu Roh Kudus. Saya boleh bercerita sedikit yaitu tentang bagaimana orang yang mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus. Saya percaya itu karena kerja Roh Kudus yang Tuhan berikan atas kehidupan orang itu. Ada jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia ini. Dan saya sering berkunjung ke orang-orang lansia. Orang-orang ini, jemaat ini sungguh-sungguh luar biasa berpegang kepada Tuhan. Percaya tetap kepada Tuhan. Padahal keadaannya sungguh juga fisiknya, keadaannya. Itu kalau kita lihat secara ya sakit gitu ya. Tapi dia tetap percaya. Aku tetap percaya kepada Gusti Yesus, Pak. Mas kalau manggil saya, Mas. Dari dia masih sehat, dari masih dapat melihat, dari ke gereja masih datang bisa ke gereja, tetapi sekarang sudah tidak dapat ke gereja, bahkan hanya tiduran di tempat tidur. Matanya sudah tidak dapat melihat. Gimana? Kalau sudah kondisi seperti itu, matanya tidak bisa melihat. Di dalam kamar terus, mau ke kamar mandi juga gagap-gagap. Dia sudah lanjut usia. Tetapi di situ saya dapati satu keyakinan yang mantap, yang kuat. Aku tetap percaya kepada Tuhan Yesus, Mas. Apa-apa tak serahke, apa-apa aku nek doa dalam nama Yesus. Sungguh luar biasa. Saya percaya itu bukan dari kekuatan fisiknya sendiri. Bukan dari hatinya sendiri. Tetapi itulah Roh Kudus. Roh Allah yang diberikan kepada dia. Yang memberikan kekuatan. Begitu juga dengan kita. Dan kita juga di dalam segala kelemahan-kelemahan keadaan kita. Kita bisa kuat. Karena ada Roh Allah di dalam hidup kita. Kita ada di tempat ini karena ada Roh Allah yang menuntun kita, yang memberikan kekuatan untuk kita datang ke gereja. Saya ada di tempat ini, pagi ini ada di tempat ini. Ini karena ada Roh Allah yang memberikan kekuatan kepada saya. Karena malam tadi saya ditelepon anak saya yang ada di Semarang. Dia nangis, dia minta mau pulang karena mengalami sesuatu. Wah, aku besok berkhotbah. Tapi saya percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan Tuhan memberikan kekuatan kepada anak saya. Ya besok Pak, kalau habis dari ke gereja, tolong aku dijemput, Pak. Saya percaya dia diberikan kekuatan. Saya diberikan kekuatan. Bukan dengan pikiran kita. Kalau dengan pikiran perasaan saya, pasti saya tidak tega ini. Saya melihat, saya mendengar anak saya menangis jam 11:30 itu. Pengen pulang, jemput aku, Pak. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan juga yang sudah menaruhkan rohnya atas. Saya boleh kuat, anak saya boleh kuat. Jadi itulah jaminan. Kenapa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu pasti. Yang pertama karena ada tujuan akhirnya, yaitu rumah Bapa, surga. Yang kedua jalannya itu pasti, yaitu di dalam Yesus Kristus. Percaya, mengaku dalam hatimu, mengucapkan dengan mulutmu, percaya.
Itu jalan. Kita akan mendapatkan keselamatan. Yang ketiga, jaminan, ada jaminan. Di dalam setiap diri kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita diberikan rohnya. Kita ditaruhkan Roh Kudus yang menolong Bapak Ibu Saudara. Yang membimbing Bapak Ibu Saudara. Yang memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, bila kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberikan kekuatan, keyakinan kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah memberikan segalanya atas hidup kita. Kita tidak mudah digoyahkan dengan angin-angin pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Iman kita boleh dikuatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyatakan hati kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang kita alami. Apapun yang engkau hadapi saat ini. Penderitaan, kesulitan, sakit penyakit yang mungkin engkau alami. Kita percaya bahwa hanya Yesus, hanya kepada Dia kita berharap, kita bergantung. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, kuciptakan selamanya. Sekali lagi naikkan pujian yang menjadi iman kita kepada Tuhan, yang sungguh kita mengharapkan bahwa segala sesuatu Tuhan akan sanggup menyatakan. Karena hanya kasih Tuhan. Oh Yesusku, kuciptakan selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, kuciptakan selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, kuciptakan selamanya. Sungguh Tuhan, biarlah ini menjadi satu keputusan di dalam hati kami Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Kami mau tetap mempercayai Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang sudah Tuhan memberikan keselamatan bagi setiap kami Tuhan. Baik keselamatan di dunia ini Tuhan, maupun keselamatan di dalam kehidupan yang akan datang Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami, yang menerangi hati kami, yang menerangi jiwa kami, yang menerangi pikiran kami, sehingga kami tidak mudah Tuhan untuk digoyahkan Tuhan dengan berbagai-bagai pengajaran Tuhan yang saat ini banyak yang menyesatkan Tuhan. Tetapi kami boleh tetap yakin dan percaya bahwa Engkau-lah satu-satunya jalan, hanya Engkau-lah satu-satunya kebenaran, dan hanya Engkau-lah satu-satunya kehidupan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap firman pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada
tambahan beberapa pengumuman, yaitu yang pertama untuk malam pujian penyembahan dan pada hari Jumat dan doa syafaat pada hari Sabtu itu digantikan, yaitu dengan ibadah Sabtu pagi jam 5 sampai dengan jam 6. Jadi sekali lagi jangan nanti kecile ya. Jumat datang, Sabtu datang. Tapi Sabtu pagi, datangnya Sabtu pagi jam 5. Kita ibadah bersama. Kita akan pujian penyembahan di gereja. Yang kedua yaitu ibadah minggu depan hanya 1 kali, yaitu pagi hari. Ibadah pagi. Ibadah seperti biasa. Begitu saja untuk tambahan pengumuman. Silakan multimedia.